Oke, Underway Talks, Politika Media. Hari ini kita akan bincang dengan salah satu tokoh di Kaltim, Bapak Seno Aji, Wakil Ketua DPD Kaltim 2019-2024, yang juga merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim, Bang ya. Kalau saya searching, kelahiran 71, Jawa, Seno Aji. Mungkin nama Seno Aji ini, Bang, apa artinya, Bang? Kalau kita mulai pertama-tama dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dilahirkan tahun 71, 52 tahun yang silam di kota Semarang. Dan kebetulan Bapak Jawa, Ibu Jawa, akan tapi ada keturunan dari Kutai, Ibu. Dan Bapak itu memang pengagum seorang tokoh hukum. Tokoh hukum yang bernama Umar Seno Aji waktu itu. Sehingga Bapak memberi nama saya Seno Aji. Dalam falsafah Jawa, Seno itu adalah tentara. Dari kata Bimo Seno atau pewayangan ya, tokoh pewayangan Broto Seno. Seno itu tentara, kemudian Aji itu dalam bahasa Sanskerta itu sakti. Nah, itu filosofi dari pemberian nama. Tapi kemungkinan juga dari pihak ibu, karena ibu juga ada keturunan dari suku Kutai, sehingga ada tersangkut pautlah nama Aji yang ada di Kutai ini. Ya, ini walau-walau bisa. Tapi yang jelas memang saya kelahiran Jawa dan saya besar, kecil dan besar dari seorang anak pegawai negeri sipil PNS golongan 3A, yang golongan rendah ya, menengah rendah lah. Kemudian dari 6 bersaudara, saya nomor 4. Ya, kondisi saat itu memang kondisi yang tidak bisa dikatakan layak lah. Kami berenam harus semuanya sekolah, kemudian semuanya kuliah, sehingga memang ekonomi kami dianggap pas-pasan saat itu. Tapi syukur alhamdulillah orang tua kami bisa menyekolahkan semuanya, walaupun di tingkat sarjana, 6-6-nya lulus S1, dan saya kuliah di sebuah universitas di Jogja, yaitu UPN Veteran Yogyakarta. Oh, UPN ya? Ya, UPN. Saya jurusan Teknik Geologi. Nah, dari situlah tahun 95 saya lulus dan saya merantau ke Kalimantan Timur ini. 95 lulus dari UPN? Ya, 95 lulus UPN. Teknik Geologi. Teknik Geologi, merantau ke Kaltim. Kemudian saya diterima bekerja di perusahaan Inggris dari grupnya Rio Tinto, yaitu PT Kellian Equatorial Mining. Oke. Sebagai junior geologi. Itu tahun 96? Itu tahun 95-96. Oke. Saya merintis karier saya di sana, di Melak sana ya, di Ulu Makam. Nah, itu dari junior geologis, kemudian saya naik jabatan menjadi senior geologis, kemudian naik jabatan menjadi superintendent dan sebagainya, sampai ke jenjang manajer. Kemudian tahun 2003 itu PT Chem tutup karena sudah tidak ada cadangan atau deposit emasnya. Nah, kemudian tutup. Dari situlah saya dipanggil oleh atasan saya untuk bekerja di Australia. Kemudian saya bekerja di Australia di Perth, kemudian pindah ke Melbourne. Itu sebagai masih dengan jabatan apa? Sebagai konsultan geologi di perusahaan yang? Di perusahaan yang Rio Tinto ini. Oke. Ya, itu namanya Hammersley Iron, sebuah tambang besi di Pilbara di Australia Barat. Saya bekerja di sana, kemudian saya pindah ke Melbourne, itu di PT Oxiana waktu itu, Oxiana Limited. Nah, itu sebuah tambang emas tembaga
Nah, kemudian setelah itu saya sempat pindah lagi ke Indonesia, tepatnya di Halmahera. Itu sebuah tambang nikel. Sebuah tambang nikel, tidak terlalu lama di sana. Saya pindah lagi ke Thailand, kembali mengalami dunia tambang lagi sebagai ekspatriat. Kalau Indonesia namanya TKI. Nah, dari Thailand pindah ke Laos. Waduh. Nah, dari Laos, saya sempat setahun di Laos. Kemudian saya berpikir bahwa saya ingin ada satu progres kemajuan. Kemudian saya putuskan dengan sisa tabungan saya yang ada selama ini sebagai ekspatriat, saya kembali ke Samarinda. Nah, saya kembali ke Samarinda, saya mendirikan satu perusahaan. Satu perusahaan yang namanya PT Aji Jaya Buana Sentosa. Itu perusahaan saya yang pertama. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010. Itu bergerak di bidang... Nah, waktu itu memang saya berkeinginan bergerak di bidang konstruksi. Tapi sebelumnya karena background saya ini tambang, saya masih mencoba keberuntungan di tambang. Jadi saya mengakuisisi sebuah perusahaan kecil di daerah Kutai Lama, kemudian saya menambang di sana. Saya beli beberapa alat berat dan akhirnya alat berat tersebut bisa bertambah. Dan akhirnya saya lebih senang untuk melakukan di usaha di bidang pertambangan. Saya menambang, kemudian keinginan saya di konstruksi juga masih tetap, dan saya menambah menambah sektor di PT saya ke arah konstruksi. Nah, disitulah saya mendapatkan proyek-proyek seperti di perusahaan kelapa sawit, kemudian di pemerintahan juga kita mendapatkan proyek. Nah, disitulah saya mulai berkembang. Kemudian 2010 itu saya juga akhirnya tertantang karena bersamaan dengan jalan usaha itu, saya mulailah melirik ke dunia politik. Di situ saya melihat pertama kali saya ikut ke Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sebagai ketua DPC di Samarinda. Namun tidak lama kemudian saya berpindah ke Gerindra. Nah, di Gerindra ini saya mulai merintis karir politik saya, ya mulai dari bawah. Saya bukan apa-apa tapi saya senang berpartai. Akhirnya pada tahun 2014 itu saya dipercaya oleh Mas Ipong sebagai ketua DPD saat itu untuk memegang satu organisasi underbow Partai Gerindra, yaitu PT Satria atau Satuan Relawan Indonesia Raya. Nah, di Satria inilah saya terus mengembangkan insting politik saya. Saya memang mencalonkan diri jadi caleg provinsi Dapil Samarinda saat itu di 2014. Tapi saat itu belum berhasil. Dan saya tidak kecewa, tidak sedih, saya terus saja dalam politik ini sampailah tahun 2018 pada saat itu konsultasi gubernur, saya diperintahkan untuk mendekati, waktu itu Pak Isran sudah mendapatkan tiket dari Gerindra, saya diperintahkan untuk mengawal beliau. Nah, saya mengawal terus perjalanan beliau sebagai calon gubernur. Kita kampanye di mana-mana, dan di saat itu juga ada pergantian posisi di mana Pak Andi Harun sebagai ketua DPD kami. Nah, disitulah Pak Andi Harun mempercayakan posisi sekretaris ke saya di DPD Partai Gerindra Kaltim. Suatu posisi yang luar biasa bagi saya, yang amanah yang cukup berat yang dipercayakan oleh Pak Andi saat itu, dan saya menjalani amanah ini dengan sepenuh hati. Saya sebagai sekretaris, kemudian kita sama-sama membesarkan partai ini, dan kita
sama-sama mencalonkan diri di konsultasi politik Pileg 2019. Nah, disitulah saya mendapatkan keberuntungan saya. Pak Andi maju. Pertama Pak Andi lolos dulu di DPRD provinsi, dan saya lolos juga Dapil Kutai Kartanegara. Komisi 3 waktu itu ya? Saya di Komisi 3, kemudian Pak Andi Harun di Wakil Ketua. Nah, lama berselang 2019 terjadi lagi konstelasi politik pilkada. Pak Andi maju sebagai wali kota. Kita dukung habis-habisan, dan alhamdulillah Pak Andi mendapatkan suara terbanyak dan menjadi wali kota Samarinda. Nah, di sini Pak Andi juga memberi kepercayaan kembali kepada saya untuk menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Kaltim. Posisi yang sebelumnya diemban oleh Pak Andi Harun. Nah, memang saya belajar banyak politik dari beliau, bagaimana berpolitik dengan santun, dengan baik dan benar. Beliau selalu memberikan wejangan kepada kami. Nah, ini memang saya serap baik-baik apa yang menjadi wejangan Pak Andi saat itu. Dan akhirnya saya bisa mengembangkan karir politik saya, dan sampai sekarang lah saya tetap menjadi sekretaris DPD dan sekaligus sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kaltim. Bang, menarik tadi. Tapi yang saya ambil tadi ini Bang, Abang dari 95 sampai 2010 itu kan profesional nih. Iya. Kemudian dan profesionalnya bukan sembarangan, karena masuk ke PET tadi, Aussie, Laos, Thailand. Ini kan kalau jenjang karir yang sudah move banget gitu kan, skill kan yang dilihat kan. Kenapa akhirnya memutuskan back to Kaltim? Ketika ya secara jenjang karir Anda sudah dipercaya menghandle project-project di luar negeri dengan posisi mining ya. Kenapa kok mau kembali dan usaha sendiri? Nah, itulah yang dalam hati saya ingin mengembangkan potensi diri saya. Memang enak sebagai seorang karyawan di perusahaan asing itu yang dihandle hanya satu job dan fokus ya, dan gaji juga tidak sedikit. Ya sudah lebih dari cukup buat saya gaji saat itu. Di mana saat itu mungkin di sini gaji 3-4 juta, 5 juta masih sangat bagus. Saya sudah mendapatkan gaji ratusan juta. Itu di saat itu ya? Di Australia. Nah, itu saya pikir sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata memang insting saya mengatakan bahwa sepertinya saya harus kembali ke Indonesia. Dan saya harus memindahkan kuadran saya dari kuadran A ke kuadran B, yaitu kuadran karyawan ke kuadran entrepreneur. Nah, memang banyak jatuh bangun saya di dunia entrepreneur, karena ternyata dunia tambang ini tidak semudah yang saya bayangkan. Waktu dulu saya sebagai pekerja dan saya sebagai pengusaha, berbeda sekali ya? Sangat berbeda, banyak tipu-tipu dan segala macam. Tapi akhirnya memang kalau kita fokus bekerja atau berusaha, kita akan mendapatkan jalurnya. Nah, ini yang akhirnya saya dapat, syukur alhamdulillah. Kita bisa mendapatkan satu tempat yang pas ya untuk berusaha, dan sekaligus saya bisa mengembangkan politik saya. Memang dari awal saya tidak tertarik dengan politik, tapi begitu turun ke entrepreneur ternyata saya menilai bahwa politik itu penting ya untuk kelangsungan usaha. Pada saat itu saya menilai bahwa dengan saya terjun ke politik, usaha saya itu akan mudah. Pada saat itu ya? Pada saat itu, karena perizinan kan sulit ya. Tapi begitu dengan politik, saya lihat teman-teman yang di politik itu mudah untuk mendapatkan proses-proses perizinan itu. Nah, kemudian terjunlah saya ke politik, dan setelah saya masuk ke dunia politik, saya semakin mencintai dunia itu, dan akhirnya saya lebih banyak
menghabiskan waktu saya di dunia politik ini. Nah, sampai sekarang lah itu terjadi. Kalau kita masih back lagi ke job bank yang profesional tadi, Ya. itu apa keahlian skillnya Seno Aji sehingga bisa dipercaya terbang ke Aussie, Perth, dan seorang Indo loh ya, di perusahaan Inggris yang kalau kita diterbangkan kan itu ibaratnya apa, skill apa yang spesifik waktu itu? Waktu itu memang skill saya di Grid Control Geologist. Grid Control Geologist itu seorang ahli geologi yang menentukan kadar emas atau kadar tembaga untuk diolah di pabrik. Jadi sebuah perusahaan akan menentukan kadar minimum yang bisa masuk ke pabrik mereka. Nah, disitulah skill saya dipakai. Saya bisa menentukan si material ini boleh atau tidak masuk ke pabrik, itu adalah dari kewenangan saya itu. Nah, jadi mulai di situ saya digunakan oleh mereka dan saya kembangkan ilmu pengetahuan saya di bidang pertambangan. Nah, akhirnya mereka percaya bahwa saya mampu untuk melakukan tugas-tugas itu sebagai seorang ekspatriat. Dan itu pun kemudian saya diterjunkan ke Laos untuk mendidik para geologis Laos. Di sana kita didik supaya mereka bisa menjadi seorang Grid Control Geologist. Berarti Anda sudah proven duluan nih. Apakah kalau kita lihat kan dengan pola pekerjaan itu kan tertata tuh kan, nggak bisa sembarangan kan? Ya. Apakah itu yang menjadi Anda anggap sebagai salah satu nilai di IOI sehingga Anda bisa dipercaya sebagai ketua DPD, sekretaris DPD menggantikan diangkat sebagai sekretaris DPD dan kemudian menggantikan AHA sebagai wakil ketua dewan? Apakah itu salah satu mungkin nilai jual Seno ya, atau apa? Ya, sebenarnya begini, antara profesional dan politisi itu kan satu hal yang bertolak belakang, ya. Satu hal yang sangat berbeda. Nah, mungkin hasil dari saya sebagai profesional itu ada beberapa karakter yang bisa saya bawa di dunia politik, sehingga Pak Andi mempercayakan saya di posisi itu. Nah, memang dari beberapa training yang saya dapatkan di dunia kerja itu ada leadership training dan segala macam, itu memang membentuk karakter saya di dalam leadership. Nah, jadi bisa terbawa itu ke politik sampai sekarang. Yaitu mungkin salah satu nilai jual saya yang bisa dilihat oleh teman-teman sampai saya di posisi ini. Iya, karena kan wartawan mengenalnya Seno Aji wakil ketua dewan, tapi nggak tahu kalau lulusan perusahaan Inggris. Itu 4 tahun di Aussie. Ya, 3 tahun lebih sedikit. Kemudian di Thailand dan Laos itu 1,5 tahun. Sempat bahasa-bahasanya juga? Ya, kalau tentu saja kalau bahasa pasti mengikuti ya. Kalau Inggris kan easy lah. Kalau Thailand gimana? Kalau Thailand itu bahasa Inggris. Cuman saya diberikan kursus singkat bahasa Thailand dan bahasa Laos pada saat di sana. Ya. Oke, menarik. Kita akan kembali lagi, tapi yang saya dapat info adalah beliau ada kemungkinan maju untuk pilkada di Kutai Kartanegara pada 2020 mendatang. Kita akan korek lagi apakah benar. Kemudian kalau benar bagaimana persiapannya dan hitung-hitungannya gimana. Jangan kemana-mana, tetap di Political Media.
Boleh Talks Politika Media, kita lanjut lagi yang sempat terputus tadi. Jadi ada kemungkinan maju di Kukal, benar atau tidak Bang? Kalau dikatakan benar atau tidak, memang saya punya keinginan untuk maju sebagai kepala daerah di Kabupaten Kukar, karena pengalaman saya di DPRD provinsi dan dapil saya adalah dapil Kukar. Dulu 18 kecamatan, sekarang menjadi 20 kecamatan yang selalu saya kunjungi, dan saya juga mendapatkan gambaran dari masyarakat perlunya perubahan. Nah, jadi di situ saya memberanikan diri mencoba keberuntungan saya, konstelasi politik yang ada, yaitu sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara 2024. Oke, jadi ada keinginan untuk memang mau membaktikan diri ke sana. Betul. Oke. Abang adalah kader Partai Gerindra. Betul. Tiket untuk masuk kan otomatis melalui partai dulu. Betul. Ini seperti apa? Apakah sudah ada kulonun atau mungkin permission lah dari partai ke Pak Seno sendiri? Atau masih keinginan aja? Kalau saat ini memang belum 100% clear ya. Artinya saya memohon izin sudah saya lakukan kepada Pak Andi Harun selaku Ketua DPD, dan beliau juga mengamini, merestui, walaupun ini baru secara lisan, belum secara tertulis, karena proses juga masih panjang. Rekomendasi itu kan akan diberikan mungkin nanti sekitar bulan Maret atau April tahun 2024, karena pilkadanya kan di bulan November 2024. Nah, jadi kita sudah mendapatkan lampu hijau dari Pak Ketua DPD, kemudian dari DPP pun sama saya lakukan, saya meminta izin ke Pak Prabowo, dan pada saat itu walaupun secara lisan Pak Prabowo menyatakan oke, silakan bergerak supaya kita bisa melakukan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat. Nah, berarti sudah ada lisan secara meskipun belum keputusan. Ya, secara lisan ya. Itu sudah masuk dari Pak Prabowo dan Pak Andi Harun. Ya. Jadi kedua tokoh ini sudah memberikan saya lampu hijau dan memberikan saya persetujuan lisan, sehingga saya tetap harus bergerak. Perkara itu nanti di dalam rekomendasi tertulis ada perubahan, kita belum tahu, karena ini masih panjang dan kita perlu membuktikan lebih lanjut lagi bagaimana tingkat atau persentase elektabilitas saya bisa naik atau tidak. Nah, jadi itu nanti akan dilihat akhir tahun 2023. Nah, kita akan lihat bagaimana progres elektabilitasnya. Kalau memang ternyata progresnya signifikan dan sangat baik misalnya, nah itu tentu saja menjadi salah satu dasar partai ya untuk memberikan rekomendasi itu. Tapi sejak awal memang sudah goalnya ke sana ya? Iya. Kukal. Ke Kukar. Kapan itu Bang untuk yang lisan ke Pak Prabowo? Beliau kesini kemungkinan sekitar tanggal ketika 17 ya. Mohon maaf, tanggal 12 Maret. Ya, tanggal 12 Maret ketika beliau menyerahkan bantuan kepada Kodim. Ada 2.000 motor untuk Babinsa. Nah, di sela-sela itulah saya memohon beliau bahwa saya ingin maju. Kulon nuwun lah ya. Ya, kulon nuwun, dan beliau menyatakan oke, silakan bekerja dulu. Nanti kita akan lihat lagi di akhir tahun. Ya. Kalau Pak Andi Harun sebelumnya? Kalau Pak Andi Harun sebelumnya saya harus permisi dulu dengan Ketua DPD. Saya permisi ke beliau dan beliau menyatakan oke, silakan bekerja
dan kita akan memantau. Yang sama disampaikan Pak Andi Harun dengan Pak Prabowo. Berarti Abang sudah mulai running ini sejak kapan ini? Mulai mempersiapkan pelan-pelan? Baru karena kan saya kan harus mendapatkan lampu hijau dulu, dan setelah tanggal 12 Maret itulah saya memberanikan diri ya untuk membranding diri saya, kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat, sudah dengan tagline yaitu Kukar Bersinar. Oke, sudah ada ya? Sudah ada. Shining Kukar. Shining Kukar. Itu tagline yang akan dibawa ya ke dalam Pilbub nanti. Pilbub nanti. Kalau kita lihat dari partai sendiri, kalau Gerindra itu kan juga peluangnya besar ya. Golkar 13 kursi, Gerindra 7, PDI 7. 3 partai itu yang mungkin banyak berperan dalam Pilbub nanti. Ini maju arah utamanya satu dulu kah? Arah utama tentu saja satu, karena memang cita-cita saya sebagai bupati, maka saya membranding diri saya sebagai calon bupati. Berarti pertama adalah satu. Betul. Seberapa yakin? Sangat yakin? Keyakinan saya di atas 50% yang jelas. Ini dikarenakan memang ada satu gejolak politik di Kukar, di mana incumbent yang saat ini bupati, yaitu Pak Edi Damansyah, tiba-tiba mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dapat mencalonkan kembali sebagai bupati periode berikutnya. Nah, tentu saja ini membuat peta politik berubah di Kukar, dan saya memberikan diri ke sana. Memang sebelumnya saya juga sudah melakukan survei kecil-kecilan, di mana pada saat itu nama beliau memang cukup baik, secara elektabilitas itu di atas 50%, dan seorang ahli politik atau survei itu mengatakan kalau sudah di atas 50%, apalagi mendekati 60%, maka untuk mengejar itu akan sulit ya. Nah, sehingga saya melihat dulu peluangnya, dan sekarang memang karena sudah diputuskan oleh MK beliau tidak bisa maju, maka ranking di bawahnya yang sangat berdekatan dengan saya itu bisa sama-sama meraih simpati masyarakat. Oke, jadi sudah ada survei duluan ya? Dan sudah kita lakukan. Dalam survei itu nama Pak Seno muncul? Sangat muncul. Oke, itu yang membuat keyakinan Anda 50%? Betul. Oke. Ya, jadi untuk begonya sendiri, di Kukar itu Bupati saat ini, Pak Edi Damansyah itu tak bisa maju lagi karena ada putusan MK yang mengatakan kalau masa jabatannya sudah 2 kali, Bang ya? Ya, dianggap sudah 2 kali. Dengan 2,5 tahun, setengah dari 5 tahun. Benar. Sehingga dia nggak bisa maju lagi. Nah, di posisi itu, Abang bilang tadi, survei tadi itu kapan dilakukan? Itu saya lakukan bulan November atau Desember 2022. Mungkin sekitar 4 bulan yang lalu lah itu survei dilakukan. Oke, dalam posisi survei itu nama Pak Edi masih ada ya? Masih ada, Pak. Dengan persentasenya yang sangat tinggi. Berapa? 70? 59%. Mendekati 60% lah. Sementara yang di bawah? Yang di bawahnya itu hanya 7%, 6%, 5% gitu. Oke, berarti jomplang ya? Jomplang, sangat jomplang. Nah, ini berarti kan posisi suara Pak Edi memencah ini nanti. Benar. Jadi memang dengan tidak bisanya Pak Edi mencalonkan diri, maka suara Pak Edi akan banyak diperebutkan oleh para kandidat, juga saya sebagai salah satunya, untuk memperoleh simpati masyarakat, untuk memperbesar tingkat elektabilitas kita. 50%. Nah, kemudian tadi Abang bilang yang kedua sekitar 7, 6, ini sama semua ya? Rata-rata mendekati aja, mendekati ya, 7,6, kemudian 6,2, 5,8, 5,7, mendekati semua. Oke, jadi
masih sangat mungkin untuk amat sangat mungkin dilihat dari sudut pandang konsultan politik. Amat sangat mungkin untuk masing-masing kandidat ini meningkatkan elektabilitasnya. Dan itu yang membuat Anda berpikir bukan tak mungkin saya bisa menjadi bupati. Benar. Karena dengan dasar tadi yang sudah ada ya, bukan sekedar mau maju. Benar. Tapi ada hitung-hitungan juga. Betul. Yang kalau kita lihat lagi ke belakang, ini kan dengan adanya tokoh-tokoh KUKAR sekarang, ini kan pemain-pemain baru ya. Ya. Apa Anda mengamini juga nggak? Maksudnya kita keluar dari tokoh-tokoh yang mungkin ada kaitan dengan Rita sebelumnya, Bupati itu kan. Nah sekarang kan tokoh-tokoh yang muncul ini kan bisa dibilang lepas dari itu. Ya kalau emang saya melihat lingkaran kekuasaan lama tidak ada yang ikut serta dalam kontestasi ini. Yang muncul namanya itu seluruhnya dari luar lingkaran lah ya. Dari luar lingkaran yang ada. Sehingga bisa mulai sama-sama mulai gitu ya. Benar. Jadi kita punya peluang yang sama dan kita bisa mendapatkan simpati masyarakat yang sama. Oke. Menarik. Jadi kita sudah dapat keputusan ada KUKAR signing, KUKAR bersinar. Kenapa KUKAR bersinar? KUKAR bersinar itu memang saya melihat bahwa selama zaman Pak Saukani almarhum itu KUKAR benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa. Artinya kenapa saya sebut bersinar, karena KUKAR saat itu mencapai masa kejayaannya. Jadi dengan APBD yang besar dan segala macam itu saya melihat ke sana, kemudian masyarakatnya juga adil, makmur, tentram begitu ya. Nah, saya ingin mengembalikan keadaan itu seperti yang lama. Makanya saya membuat tagline bersinar. Bersinar itu memang kita lihat yang bersinar itu ya bersinar, artinya orang melihat KUKAR itu sesuatu kabupaten yang wah, yang megah, yang hebat, yang masyarakatnya lojinawi, yang jaya gitu ya. Nah, kemudian memang tagline itu juga saya artikan KUKAR bersih dan KUKAR tenar. Nah, bersih dalam hari ini memang tidak hanya bersih kotanya, tapi juga bersih pemerintahannya, lepas dari unsur-unsur korupsi dan segala macam. Kita bersih-bersih, kemudian KUKAR itu tenar. Tenar itu terkenal gitu ya, terkenal. Jadi kita ingin KUKAR itu menjadi kabupaten yang nomor 1 di Indonesia, yang penduduknya memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian tingkat kemiskinannya paling rendah dan lain sebagainya lah. Indeks pembangunan manusianya juga luar biasa, APBD-nya tinggi, tingkat PAD-nya juga tinggi. Nah, itu harapan saya, sehingga saya memunculkan tagline KUKAR bersinar. KUKAR bersinar. Ada lembaga survei yang mau digandeng atau mungkin konsultan politik yang mungkin disiapkan ke depan atau gimana? Ada beberapa yang sudah mendekati saya dan memang saya belum menentukan pilihan. Ya memang kalau kemarin melakukan survei secara internal itu saya menggunakan Pusdeham dari Surabaya. Dan tentu saja kita akan melihat beberapa lembaga survei yang nantinya bisa kita ajak diskusi. Nah, cuma saya belum menentukan sampai saat ini. Yang pasti niatnya dulu sudah oke, nomor 1. Dengan tadi faktor-faktornya tadi adalah ada survei lebih dulu yang dilakukan di mana posisi Seno masuk ya. Betul. Posisi Bapak Seno masuk dalam nama-nama di luar EDI. Betul. Dengan persentase 50, berapa persen? 59%. 59%. Ya. Dan kenapa dia berani maju adalah background nama-nama selain Edi tadi posisinya masih ya bisa dibilang setara lah ya. Betul. Posisinya setara, bahkan yang saat ini duduk sebagai wakil bupati pun juga memiliki tingkat elektabilitas yang mirip-mirip, yang belum sampai 10%. Oke.
Ya, itu yang akan nanti kita bahas mengenai tokoh-tokoh, karena pasti akan ada tokoh-tokoh lain yang maju. Karena kita berharap Pilkada Kukal lebih demokratis dibandingkan 2020 lalu, di mana tidak ada banyak pilihan ya bagi warga untuk memilih, karena saat itu Pak Edi Damansyah dan Pak Randy bertarung dengan kolom kosong, kota kosong. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Political Media. Political Media Underwear Talks masih bersama saya Anjas Pratama dan Bapak Seno Haji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim, yang merupakan ahli geologi dan mau maju ke Kukal dengan targetnya Bupati. Saya masuk ke kontestasi Pigo nih. Golkar 13 kursi, Gerindra 7 kursi, PDI 7 kursi. Saat ini Pak Edi tak bisa maju, ada kemungkinan Randy Solihin, Wakil Bupati yang dari PDIP itu maju. Nama-nama lain yang mungkin bisa saya sebut di Kukal itu ada Pak Hasan, Golkar, dengan 13 kursi, dan dia juga Ketua DPC Kukal, DPD 2 Kukal untuk Golkar. Gimana? Apakah Anda sudah memperhitungkan nama-nama ini? Untuk, ya bisa saja ini kan entah either menjadi friend atau menjadi ya kontestasi dalam politik. Ya, kalau untuk memperhitungkan tentu saja sudah. Artinya yang saya dengar pun seperti itu. Nah, memang yang sudah berniat atau sudah memberanikan diri untuk maju kan tentu saja Pak Randy ya, Pak Randy selaku Wakil Bupati dan didorong oleh PDIP dengan jumlah kursi 7 kursi. Walaupun di kontestasi 2019 kemarin mirip-mirip dengan Gerindra, di mana Gerindra juga 7 kursi dan suaranya lebih besar sedikit dari PDIP saat itu. Nah, tentu saja beliau sebagai eksekutif, ada apalagi Pak Edi Damansyah juga Ketua DPC PDIP, tentu saja mereka terus berusaha untuk memperbesar jumlah kursi di legislatif Kukar. Tapi kita tidak tinggal diam bahwa Gerindra pun juga melakukan hal yang sama untuk memperbesar jumlah kursi, dan target kita di tahun 2024 itu adalah 11 kursi di DPRD Kutai Kartanegara. Ini target internal kita. Dilihat dari beberapa bakal caleg yang sudah mendaftarkan diri, ini kami melihat ada potensi untuk mendapatkan 11 kursi itu. Berarti naik 4 ya? Naik 4 kursi. Ya, target kita itu. Nah, kemudian karena pilkada nanti menggunakan suara 2024, maka kita akan melihat dulu kontestasi pileg. Ya, kontestasi pileg di 2024 nanti bagaimana, baru kita bisa menghitung saya berpasangan dengan siapa, kemudian saya menjadi apa, kemudian mereka akan berapa pasang. Nah, itu akan kita lihat setelah bulan Februari nanti. Berarti saya bisa bilang Anda punya 2 pekerjaan ini. Ya. Pertama adalah branding diri sebagai bupatinya ya. Betul. Dalam sektor elektabilitasnya dan popularitasnya. Betul. Kedua adalah dalam sektor kepartaiannya. Ya. Di mana menentukan pula nanti di Februari nanti untuk jumlah kursi yang akan mengusung. Ya. Karena kan semakin besar kemungkinan Anda untuk satu juga semakin besar. Memang ada tugas berat di sana, Mas Anjas. Jadi sebelum kontestasi pilkada itu kan ada kontestasi pileg ya, di bulan Februari.
tentu saja saya harus mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan juga harus memantau perkembangan politik di Kukar, supaya kursi di Kutai Kartanegara itu bertambah. Nah, untuk itulah saya juga akan melakukan tandem-tandem dengan para caleg Kukar di beberapa kecamatan atau beberapa dapil. Itu saya melakukan tandem dengan teman-teman supaya memastikan mereka untuk bisa lolos sebagai anggota legislatif Kukar. Tugas yang sangat berat, tapi kita harus jalani karena memang itu adalah amanah partai, dan saya jalani dengan ikhlas, dengan sukacita gitu ya. Nah, nantinya kalaupun saya sudah insya Allah bisa terpilih kembali di Karangpaci, maka saya, kalau memang tidak ada PKPU yang baru, maka saya harus mengundurkan diri sebelum pelantikan, karena pelantikan direncanakan bulan Oktober 2024, sedangkan September 2024, sedangkan kontestasi pilkada itu bulan November 2024. Nah, jadi saya harus mengundurkan diri. Tapi kalau ada peraturan PKPU yang baru bahwa kita bisa untuk cuti, maka saya akan mengajukan diri untuk cuti. Nah, itu adalah langkah saya nanti. Oke, kalau saya bilang misalnya nih nama-nama yang sudah on, Pak Endi, ya, Pak Hasan, kemudian Seno Aji. Ya. Ada nama-nama lain yang mungkin bisa muncul yang masuk hitungan Anda? Masih ada beberapa nama. Itu diantaranya dari kader Gerindra sendiri, memang ada muncul walaupun belum besar. Itu ada ketua DPC saya, itu Pak Alif Turyadi. Itu juga ada muncul nama itu. Kemudian dari partai lain itu ada Pak Awang Yakub. Nah, Pak Awang Yakub itu dari Nasdem, itu juga muncul nama beliau. Kemudian ada dari Golkar yang lain, itu ada Pak Sarkowi. Nah, beberapa nama itulah yang muncul di dalam survei kami, dan memang nantinya kami akan menentukan pilihan. Saya akan berpasangan dengan siapa dan siapa menjadi apa, itu akan kita diskusikan nanti. Mengalir menuju waktu lah ya. Mengalir dulu. Tapi yang pasti itu nama-nama yang bisa kita lihat lah ya. Iya. Iya. Nah, apakah sudah didekati nih? Kalau kita bisa bilang oleh tokoh-tokoh lain di luar Gerindra ya. Kalau Gerindra kan bisa saling komunikasi. Maksudnya di luar Gerindra yang mungkin Mbak Seno sama saya aja nih, atau misalnya Hasan sama saya aja nih, atau gimana? Ya, memang sebenarnya kalau didekati sudah semua. Oke. Jadi ada tiga calon yang sudah menghubungi saya untuk bersama-sama dengan mereka. Cuman saya tidak boleh menyebutkan nama di sini dulu. Nah, 3 calon ini berkeinginan saya berpasangan dengan mereka. Saya pun juga melihat peluang kemenangan. Dengan siapa saya akan berpasangan. Nanti tentu saja kita akan lakukan survei kembali untuk melihat peluang-peluang di tahun 2024 itu. Kalau Anda bilang ada yang menghubungi, apakah itu jadi salah satu tolak ukur kalau ya berarti aku sudah menjual nih? Sudah bisa dibilang begitu atau bagaimana? Maksudnya secara dalam lingkaran partai politik dulu lah. Ya, tentu saja bergerak kan sudah lama ya. Saya sebagai wakil ketua DPRD Dapil Kutai Kartanegara, tentu saja kita sudah punya pergerakan sejak 2019 kan. Nah, pergerakan-pergerakan inilah yang akan membekas di hati masyarakat. Mereka juga akan melihat bahwa potensi-potensi diri saya ada di sana. Nah, itu ya yang kemudian dilihat atau dilirik oleh teman-teman yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi kalau pergerakan atau menjual diri saya itu lewat
pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di Dewan. Ya. Di mana potensi suara? Apakah sudah ada pemetaan sendiri? Kalau potensi suara memang ada di beberapa kecamatan. Tentu saja ada yang kantong suara yang besar, ada kantong suara yang sedikit. Nah, memang dari 18 kecamatan tersebut saya sudah masuki semuanya. Dan kantong suara terbesar saya juga ada di beberapa kecamatan, mungkin salah satunya di daerah pesisir, kemudian di daerah perkotaan juga. Nah, inilah menjadi barometer ukuran saya nanti daerah-daerah mana yang perlu saya bina, kemudian perlu saya pertahankan dan saya perbesar. Gitu. Oke. Dengan Anda menargetkan satu dengan posisi Gerindra yang 11 itu berarti itu bisa 11 kursi. Kalau misalnya nanti di 2024 bisa berhasil ya. Itu hitungan partai lain meningkat jadi satu atau tetap dua kira-kira? Kita belum bisa membicarakan masalah itu sekarang karena memang waktunya masih panjang. Tapi tentu saja branding, kemudian sosialisasi ke masyarakat itu sudah mulai harus dilakukan sejak sekarang. Nah, itulah saya menilai bahwa pekerjaan saya cukup besar yang harus saya hadapi, terutama untuk memperkenalkan diri saya di masyarakat Kutai Kartanegara. Kalau kita pindah ke masalah-masalah di Kukal, sebagai bupati, calon bupati, bisa saya bilang begitu, apa yang mungkin menjadi concern Anda ini harus diperbaiki ke depan di Kukal? Karena kalau kita bicara pemimpin kan yang dilihat adalah konsep dan ide-idenya ya. Ya. Ini menarik Mas Anjas. Kukar ini adalah daerah yang terbesar di Kalimantan Timur. Luasnya ya? Luasnya itu adalah 27.263 km persegi. Nah, ini sangat luas karena itu kalau kita bandingkan dengan Samarinda yang hanya 7.000 km persegi, itu tidak ada apa-apanya. Tapi penduduk Kukar saat ini ada kurang lebih sekitar 740.000 jiwa. Nah, sedangkan penduduk Samarinda itu 800 atau mendekati 900.000 jiwa. Nah, dengan lokasi yang sempit, penduduk yang banyak, sementara di Kukar itu perbandingannya terbalik. Luasnya lebih banyak, daerahnya lebih luas, tapi penduduknya lebih sedikit. Nah, ini potensi yang luar biasa yang sebenarnya sudah digagas sejak lama, tapi sampai sekarang juga belum terjadi, yaitu Kukar sebagai daerah penghasil pangan terbesar di Kaltim. Saya melihat dan saya amati APBD Kukar ini dari tahun ke tahun sudah bertambah. Tahun 2018 itu sekitar 4 triliun. Kemudian 2015 naik lagi 4,5 triliun, naik lagi 5 triliun. Kemudian 2021 itu sekitar 6,5 triliun. Dan 2022 itu 6,5 triliun. Dan 2023 ini sudah mencapai angka 7,2 triliun. Angka fantastis menurut saya, sebuah kabupaten di Kaltim dengan angka APBD 7,2 triliun, di mana kabupaten lain masih mendapatkan 1, dan 2. Nah, tapi saya melihat pembangunan di Kukar ini belum merata, Mas Anjas, belum merata. Kalau dari arah pembangunan yang kita harapkan, yaitu Kukar sebagai lumbung pangan Kaltim, maka 18.000 hektar lahan sawah yang ada di Kutai Kartanegara ini harus dibenahi. Kita sudah membuat klaster-klaster pangan di Kukar. Pertama adalah di daerah Sebulu Muara Kaman,
Kemudian yang kedua ada di Tenggarong Seberang, itu Tenggarong Seberang ada kurang lebih hampir 5.000 hektar di sana. Itu meliputi Bangunrejo, kemudian mulai dari Loalepu sampai ke Separi ya. Kemudian yang klaster ketiga itu ada di Loakulu, Loasumber, kemudian sampai ke Jahap, Bukit Biru dan lain sebagainya. Itu klaster ketiga. Kemudian klaster keempat itu ada di daerah hulu, Kota Bangun dan sekitarnya. Klaster kelima ada di daerah Marangkayu, Muara Badang. Artinya pemetaan daerah pertanian ini sudah dilakukan. Tapi saya melihat APBD yang dikucurkan tahun 2022 kemarin itu hanya di Dinas Pertanian itu sekitar 39 miliar. Nah, saya tidak habis pikir kalau angka APBD sebegitu kecil untuk menghidupkan sumber daya pertanian. Nah, jadi ini adalah target utama saya ke depan, memang menjadi perhatian utama saya. Bahkan saat ini pun sudah menjadi perhatian saya. Para petani, nelayan, peternak itu menjadi target-target utama kami untuk mereka bisa berkembang. Nah, tentunya dengan cara memberikan bantuan-bantuan kami atau bantuan saya melalui aspirasi saya, dan ada satu lagi aspirasi dari DPR RI yaitu Pak Budi Satriojiwandono, dia sebagai wakil ketua komisi 4. Nah, tentunya kami bersinergi untuk memberikan bantuan-bantuan ke petani itu. Misalnya jalan usaha tani kami sudah lakukan. Ada kurang lebih sekitar 24 sampai 30 kilo jalan usaha tani yang kita sudah perbaiki. Kemudian alat-alat pertanian, mulai dari alat tanam, kemudian alat penggemburan tanah sampai alat panen. Nah, itu kita berikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, kelompok tani, untuk mereka mengembangkan produksi hasil pangan mereka. Nah, dari sini kita melihat potensi luar biasa Kutai Kartanegara yang harus digarap dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak diperhatikan tentu saja mereka juga akan kembali ogah-ogahan. Kemarin terakhir saya mendengar dari Bukit Pariaman mereka panen raya dan ternyata pemerintah tidak menyalurkan hasil panen tersebut sehingga petani memiliki harga gabah yang cukup rendah. Nah, ketimpangan-ketimpangan inilah yang kita perlu benahi ke depan supaya Kukar ini, kalau kita lihat backgroundnya, memang kita harus kembali ke kabupaten agraris. Ya. Oke, berarti persoalannya adalah belum maksimalnya anggaran yang ditujukan pada sektor ekonomi ini. Benar. Nah, ini memang masih banyak persoalan lain seperti pendidikan. Itu salah satu yang lain lagi. Ini baru kita bahas masalah pertanian ya. Nah, itu pupuknya juga belum ada, subsidi pupuk hilang, kemudian pihak pemerintah tidak menyiapkan pupuk yang cukup. Nah, ini juga salah satu concern kita supaya mereka bisa menghasilkan panen yang layak dan panen yang baik untuk hasil persawahan mereka. Satu titik dari pertanian. Yang lainnya yang kita garap adalah dari bidang perikanan. Kukar itu memiliki kurang lebih sekitar 4.223 km persegi untuk daerah perairan. Mulai dari sungai, kemudian danau-danau yang ada di Kutai Kartanegara, dan mereka juga memproduksi ikan-ikan air tawar. Nah, ini yang tidak digarap juga oleh pemerintah, sehingga mereka juga tidak fokus kepada pekerjaan-pekerjaan atau kepada usaha-usaha mereka. Kemudian garis pesisir Kukar itu kurang lebih sekitar 333 km. Garis pesisir yang sangat panjang. Di pantai Selat Makassar
Nah ini juga belum tersentuh oleh pembangunan ataupun nelayan-nelayan modern. Nah, suatu potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah benar sudah meningkat. Tahun 2018 itu pendapatan PAD Kukar hanya 300 miliar. Kemudian meningkat. Tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 707 miliar. Tapi kalau saya nilai PAD Kukar ini seharusnya sudah di atas 1,5 triliun yang bisa dikelola atau dihasilkan. Nah, tapi kita perlu pemetaan kembali potensi-potensi mana saja yang bisa kita hasilkan untuk PAD. Tidak hanya pajak daerah atau retribusi daerah yang selama ini sudah on place ya, sudah ada di tempat. Tidak hanya itu, tapi ada beberapa potensi lain yang perlu kita garap untuk memperbesar PAD. Nah, seorang kepala daerah itu harus melihat ke sana, Mas. Harus melihat ke sana. Bagaimana PAD saya, bagaimana APBD saya, bagaimana potensi daerah saya, dan apa rencana pembangunan saya ke depan untuk Kutai Kartanegara. Memang saat ini sudah ada RPJMD dan sudah berjalan, tapi ternyata memang masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada di lapangan. Oke, berarti luasnya besar. Kita sebenarnya sudah punya modal di Kukal ya. Benar, Mas. Secara geografis dan benar, Mas. Tinggal bagaimana mengelola itu. Ya. Dan yang tadi Anda bilang itu menarik, ketika kenapa sektor yang seharusnya menjadi unggulan tapi menjadi tidak begitu disupport oleh pemerintah. Iya. Karena mungkin belum kelihatan banget mungkin hasilnya nih ya. Atau bagaimana Anda melihatnya? Ya kan begini ya. Ini kan kita bicara seperti telur dan ayam nih. Kalau kita mau melihat hasil kan tentu saja kita harus memberikan yang terbaik dulu untuk petani. Effortnya apa ya? Effortnya apa? Kemudian apa yang diberikan? Kemudian bagaimana pemantauannya? Yang terakhir adalah marketingnya kemana? Nah ini kita harus benar-benar mengamati mereka. Kemudian kalau sudah ada marketing maka mereka akan berputar ekonomi mereka. Oh ternyata saya menanam sampai saya memasarkan itu ada yang mengontrol. Nah itu mereka akan tentram, akan happy. Nah ini yang belum dilakukan, Mas. Dari hulu ke hilir itu kita perlu lakukan untuk menjadikan Kukar ini sebagai lumbung pangan Provinsi Kaltim. Ada grand design besar di situ ya kalau misalnya Anda mau. Oh sangat, Mas, sangat. Yang terutama adalah infrastruktur. Infrastruktur, jalan usaha tani, kemudian irigasi, kemudian embung-embung yang ada, itu benar-benar harus kita melihat potensi mereka bisa memanfaatkan ini. Nah, dan itu butuh APBD yang besar. Jadi tidak hanya puluhan miliar. Kemungkinan APBD itu harus di atas 1 triliun mungkin untuk mewujudkan langkah-langkah keberhasilan dari para petani ini untuk benar-benar bisa mewujudkan swasembada beras atau swasembada pangan di Kaltim. Saya bicara soal daerah Kukal yang luas. Ada satu teori ekonomi kalau nggak salah itu mengatakan ketika kita ingin membangun kota, bukan kotanya dibangun, tapi desa-desanya lah yang justru dibangun, sehingga desa itu akhirnya menjadi kota. Ya. Nah, pemasaran di Kukal ini kan seperti itu, luas banget. Ya. Tapi untuk ke desa itu ya masih tetap akan menjadi desa. Ya. Seperti apa Anda memandangnya untuk luasan Kukal yang sangat besar itu? Ya itu tadi. Kita harus bekerja dari desa. Ya benar, kita sudah ada DD, sudah ada ADD, anggaran desa, tapi memang anggaran desa ini kan belum maksimal. Di Kukar itu ada 244 desa dan kelurahan yang harus benar-benar kita
bantu program-program desa mereka, sehingga mereka semua akan menjadi desa mandiri. Nah, dengan semua desa mandiri yang ada di Kukar, mereka akan memiliki badan-badan usaha desa yang menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Nah, inilah yang akhirnya dengan adanya gerakan ekonomi kerakyatan dari masing-masing desa, maka ekonomi ini akan tumbuh, akan menjadi growth yang positif, dan itu yang akan nantinya membuat PAD kita bertambah. Nah, jadi menurut pendapat saya benar sekali bahwa kalau untuk kategori Kutai Kartanegara, kita harus bekerja mulai dari desa. Kita tata desa itu sehingga mereka bisa menghidupi diri sendiri. Kalau perlu nanti kita jadikan BULD atau badan layanan usaha ini untuk desa-desa yang mandiri. Sehingga dengan adanya tambahan suntikan DD dan ADD, mereka bisa mengembangkan potensi desa secara maksimal. Poin yang saya dapat dari Anda adalah pertanian tadi, perikanan, kemudian daerah pesisir ya? Betul. Nelayan. Tambang gimana Bang? Apakah juga sudah dipelajari? Kalau itu kan given ya, artinya Kalimantan ini, saya geologis dan Kalimantan ini memang awalnya adalah terbentuk sebagai cekungan. Nah, dari cekungan itulah kemudian sedimentasi berjalan dengan baik selama berjuta tahun, dan ada erupsi-erupsi kecil gunung api, sehingga Kalimantan ini sangat kaya dengan batu bara dan unsur mineral. Adanya tektonik yang ada di Kalimantan itu menyebabkan beberapa tambang mineral seperti tambang emas di PT Kem, kemudian tambang emas di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, yang seperti tadi sampai Anda katakan itu adalah tambang batu bara. Karena sudah given, maka tambang batu bara yang ada di Kaltim ini saat ini itu potensinya ada lebih dari 20 miliar ton yang bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi. Nah, tapi tambang ini kan menurut beberapa pakar itu kan merusak lingkungan. Sebenarnya jika tambang ini dikelola dengan baik dan diperhatikan dengan baik, maka pertambangan ini selain bisa meningkatkan ekonomi, dia juga akan meningkatkan multiplier efek di masyarakat sekitar tambang. Nah, ini sebenarnya harapan kita. Kita jangan menutup tambang semena-mena, tapi tentu saja kita memberikan kesempatan mereka untuk menambang dengan baik dan benar. Selama saya menambang, karena saya juga background saya dulu ada di perusahaan tambang, kita ada yang namanya good mining practice. Kita menambang dengan baik, kemudian melakukan reklamasi dengan benar. Nah, ini yang harus kita berikan edukasi ini ke semua pengusaha. Namun jika ditariknya Undang-Undang Nomor 3 dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tentang pertambangan, kewenangan provinsi ini sudah dihapuskan. Semuanya berpindah ke pusat. Itu untuk batu bara dan mineral. Kecuali untuk pasir, batu itu tetap dikembalikan ke daerah. Nah, dengan ditariknya kewenangan ini, maka saat ini muncullah banyak tambang-tambang yang tanpa izin. Tanpa izin, kemudian dia merusak lingkungan, dan setelah mereka melakukan penambangan pun tidak melakukan reklamasi dengan benar. Mereka lari begitu saja, sehingga muncullah banyak void-void tambang atau lubang-lubang bekas tambang yang ternganga dan tidak diapa-apakan di desa-desa. Nah, ini menjadi satu poin penting ke depan, bahwa kita harus meminta pemerintah pusat untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kembali ke daerah, terutama untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan tambang yang ada di Kaltim ini.
Jadi kalau ada tambang-tambang yang tanpa izin, kita sudah bisa langsung memberikan action di daerah, tidak harus melalui dari pusat. Nah, ini tantangan kita ke depan supaya saya tidak alergi dengan tambang, tapi kita ingin pertambangan ini dalam track yang benar, ya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Bang. Branding Anda ke depan akan seperti apa ini? Apakah santai, berjalan santai saja, atau pelan-pelan tapi ya bagaimana branding ke depan menuju 2024 ketika Anda sudah menyampaikan ya saya ingin dan ya saya dalam usaha ke sana, dan Anda menunjukkan itu dengan target 11 kursi ya? Ya. Ke depan apa branding yang akan Anda sampaikan kepada warga Kukal? Ya, kalau saya akan secara konsisten sama dengan yang sudah saya lakukan sekarang. Tentunya lebih sering lagi kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, memperkenalkan diri kembali supaya karena ini kan berpengaruh ke popularitas. Memperkenalkan diri head to head dengan masyarakat, dan ini sejalan dengan kerja-kerja politik saya di Kedewanan. Di mana di Kedewanan saya juga turun ke masyarakat melalui reses, kemudian melalui rapat-rapat kerja di DPC, PAC, ranting di Kukar, kemudian adanya sosialisasi Perda yang dilakukan oleh DPRD provinsi, kemudian sosialisasi kebangsaan. Nah, banyak hal yang bisa kita gunakan untuk kembali ke masyarakat dan kembali bersosialisasi di masyarakat. Oke. Ya, itu tadi dia Seno Aji, tentara yang apa itu, Bang? Tentara apa tadi, Aji itu? Tentara yang sakti. Tentara yang sakti. Kita amati ke depan bagaimana perkembangan politik di Kukal. Yang pasti sudah ada niatan, dan saya rasa berani ya, karena memang harus begitu. Demokrasi itu harus menyampaikan lebih awal dan lebih siap, karena biar diuji oleh publik sejak awal. Dan Seno Aji sudah melakukan itu. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang mungkin akan menyusul, kita tidak tahu. Masih ada waktu 1 tahun lebih ya? Ya, lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun, karena November atau Oktober ya? November menuju, kita akan tidak tahu, biarkan saja menjadi misteri. Dan terima kasih sudah menyaksikan Political Media Underway Talks, dan Pak Seno Aji, makasih banyak. Terima kasih, Mas Anjas. Sampai jumpa di next podcast dengan narasumber-narasumber lain, dan saya Anjas Pratama. Sampai jumpa lagi. Thank you.